Nah, ma ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khaslatani la syai'a afdalu minha al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Nah, jelas. Jadi pada makalah yang pertama daripada bab yang kedua ini ada hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ma ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Nah, jadi ujar Nabi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Jadi ada dua perkara, ujar Nabi, ada dua perkara yang tidak ada bandingnya yang dua perkara ini. Nah, jadi kata Nabi tidak ada perbandingannya yang dua perkara ini. Tidak ada bandingannya, keabdalannya, kelebihannya daripada yang dua perkara ini tidak ada bandingnya. Nah, jadi apa yang dua perkara ini? Yang pertama al-imanu billah. Nah, jadi iman kepada Allah ini ujar Nabi tidak ada bandingnya. Nah, dengan artian begitu mahal banget nilainya iman ini. Nah, tidak ada nilaiannya, baik dengan dengan harta, dinilaikan dengan berapa banyaknya harta dibandingkan dengan adanya iman, tidak ada nilaiannya, tidak ada bandingnya. Lebih berharga sekali iman seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat beruntung sekali kita dihidupkan oleh Allah, dilahirkan ke permukaan bumi ini kesuksisan seseorang. Kadang mungkin orang tersebut mau berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat karena imannya aja tipis, dengan sebab tipis imannya, jadi orang tersebut berbuat iman karena ada iman. Jadi dia dengan adanya iman ini untuk berbuat maksiat, untuk memperbuat perbuatan yang zalim, dia akan malu, terasa malu karena ada iman, karena ada hadis yang berbunyi al haya'u minal iman. Nah, orang yang ada sifat malunya itu termasuk bagian daripada iman. Jadi orang malu untuk berbuat maksiat karena bagian daripada iman. Orang malu untuk apa? Untuk berbuat untuk melakukan pencurian karena minal iman, karena termasuk daripada iman. Seandainya orang tersebut imannya ini karena imannya tipis, dengan mudah orang tersebut untuk melakukan segala macam. Jadi kesuksesan di dunia diantaranya iman yang mengandalkan orang tersebut. Imanlah karena imannya ada, tidak terjadi untuk berbuat maksiat. Iman kuncinya. Makanya Nabi mengatakan tidak ada bandingnya, tidak ada perbandingan nilainya iman ini, kata baginda Rasulullah SAW. Orang meninggalkan sembahyang itu dikarenakan karena tipisnya iman. Karena tipisnya iman.
kalau dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dia segan untuk meninggalkan sembahyang itu karena malu kepada Allah. Al-haya'u minal iman. Jadi orang yang malu itu malu untuk meninggalkan sembahyang, malu untuk mengerjakan maksiat dan lain sebagainya. Minal iman itu termasuk daripada bagian iman lah. Nah, jadi dengan iman seseorang akan sukses baik itu di dunia dan di akhirat. Nah, jadi karena ada bersifat malunya, orang segan untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak berani untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malu berbuat maksiat karena iman. Nah, di sini ada 3 dosa penyebab tercabutnya iman. Ini perlu diingat, perlu diperhatikan. Ada 3 dosa penyebab tercabutnya iman. Nauzubillah lah, mudah-mudahan jangan sampai iman kita tercabut, selalu terjaga sampai akhir hayat kita. Nah, jadi yang 3 ini apa? Yang pertama, tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah, iman kepada kita. Allah berikan kita iman, tapi dia kadang mensyukuri nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada dia. Mensyukurinya dengan apa? Yaitu dengan berbuat baik. Dengan adanya iman, kita selalu berbuat yang baik-baik. Apa saja yang baik? Baik itu daripada perkataan, baik daripada perbuatannya yang baik-baik juga. Perkataan jangan sampai menyakitkan perasaan orang-orang. Itu dengan perkataan. Perbuatan apa? Perbuatan yaitu selalu dengan yang baik-baik. Perbuatan yang baik, menolong orang juga termasuk perbuatan yang baik. Pergi ke pengajian juga perbuatan yang baik. Dari rumah mau ke masjid, mengerjakan salat berjamaah itu juga termasuk perbuatan yang baik. Itu mensyukuri nikmat iman yang diberikan kepada kita, yaitu berbuat yang baik-baik lah. Itu diantaranya bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang diberikan, yaitu banyak memperbuat yang baik-baik. Itu mensyukuri nikmat, itu nikmat iman yang diberikan kepada kita. Contoh, seseorang ini diberikan Allah nikmat sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, tapi dia tidak salat, dia tinggalkan sembahyang. Itu namanya kadang mensyukuri nikmat iman yang diberikan kepada kita. Sembahyang dia tinggalkan, puasa dia tinggalkan. Misalnya di bulan puasa kada puasa, tuh kada mensyukuri nikmat iman yang diberikan kepada dia. Puasa ditinggalkan. Di bulan Ramadan kada mensyukuri itu nikmat yang diberikan, nikmat iman yang diberikan kepada orang tersebut. Padahal Allah menyuruh, memerintahkan kepada hambanya untuk mengerjakan sembahyang. Allah menyuruh, memerintahkan kepada hambanya untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan, tapi dia tinggalkan. Tuh dia yang kufur dengan nikmat iman yang diberikan kepada orang tersebut. Yang pertama itulah, yang pertama dosa penyebab tercabutnya iman.
yaitu tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang diberikan kepada dia. Yang kedua tidak merasa takut jika imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tuh kada merasa takut sedikit juga pun, kada khawatir. Kada khawatir dia imannya tuh bakalan dicabut oleh Allah. Jadi dengan sebabnya iman tercabut itu dengan mengakali mengerjakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Itu yang dilarang oleh Allah seperti meninggalkan sembahyang kada dikerjakan, padahal Allah menyuruh kepada orang tersebut untuk mengerjakan sembahyang, salat. Allah menyuruh untuk mengerjakan puasa, tidak dia kerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah ini. Itu penyebab iman orang tersebut bisa tercabut, bisa hilang, bisa lepas imannya. Itu jadi jangan menganggap remeh perbuatan-perbuatan yang baik itu, karena perbuatan yang baik itu menyebabkan iman kita ini terpelihara. Dan orang yang menganggap remeh dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah itu menyebabkan apa? Bakal tercabutnya iman seseorang. Jadi jangan menganggap remeh. Baik sekecil apapun kejahatan yang dilarang oleh Allah jangan dianggap remeh. Apalagi sampai meninggalkan sembahyang. Itu kewajiban yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah, kita abaikan. Itu penyebab orang itu bisa tercabutnya iman. Jadi yang kedua tidak merasa takut jika imannya tercabut. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah, semoga iman kita selalu terpelihara sampai akhir hayat kita. Kemudian yang ketiga nih, dosa penyebab tercabutnya iman. Yang ketiga, selalu menjalimi orang Islam. Itu penyebabnya iman itu bisa tercabut dengan tidak ada alasan. Orang baik itu tetangganya, baik itu temannya, warganya dia zalimi. Yang namanya menzalimi itu baik menyakiti perasaannya, itu juga termasuk menjalim kepada manusia. Menyakiti perasaannya aja dengan sebab perkataan dia, dengan sebab kita ada menjaga perkataan, sehingga dia tersakiti dengan sebab perkataan kita, itu menzalim namanya. Dengan perkataan aja, apalagi sampai memukul kepada orang tersebut. Kalau tidak minta maaf kepada dia, itu jangan selalu menzalimi kepada orang Islam. Itu penyebabnya. Yang pertama, dosa penyebab tercabutnya iman, tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang diberikan kepada seseorang tersebut. Yang kedua, tidak merasa takut jika imannya itu dicabut oleh Allah. Itu penyebabnya. Yang ketiga, selalu menzalimi, menyakiti kepada baik itu tetangganya, temannya, warganya, lingkungan di sekitarnya. Dengan sebab dia orang selalu tersakiti. Berkekalan perbuatan yang seperti itu, menjalimi ke itu, terbawa sampai ke mati.
sampai meninggal dunia terbawa-bawa kayak gitu perbuatannya, ya itu bisa penyebabnya tercabutnya iman. Lah itu diantaranya. Habis sudah masalah iman. Ujar Nabi, ada dua perkara yang tidak ada bandingnya keabdalannya, kelebihannya itu, yaitu iman dengan Allah. Kemudian yang kedua, wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada orang muslim. Memberi manfaat dengan orang muslimin bil maqali, ujarnya baik dengan bil maqal itu dengan perkataannya. Jadi dia dengan orang muslim ini selalu perkataannya itu selalu perkataan yang baik-baik. Jadi bila kita tuh bisa menjaga perkataan kita dengan sebab perkataan kita, orang ini hatinya selalu selalu bergembira dengan sebab perkataannya. Itu ujar Nabi, kadada bandingannya bila orang tuh selalu membahagiakan kepada orang muslimin. Ada bandingannya, Bang. Memberi manfaat kepada orang muslimin dengan perkataannya. Jadi perkataan yang memberi manfaat ini, misalnya orang hendak berbuat maksiat, kita berikan nasihat kepada dia. Kalau ini yang kamu kerjakan, ini kada boleh. Yang ini dilarang oleh Allah. Itu perkataan yang baik. Jangan kita lanjurkan dia kalau mau berbuat maksiat. Itu memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang muslimin, itu termasuk bil maqal, dengan perkataan yang baik. Itu memberikan manfaat dengan perkataan yang baik itu kepada sesama muslim. Kemudian lagi au bil jahi, dengan pangkat. Dengan pangkat ini dengan sebab dia memiliki jabatan. Dia dengan sebab memiliki jabatan, dia juga berbuat baik kepada siapa? Kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Kayak apa caranya berbuat baik kepada masyarakat, kepada rakyat? Santunilah mereka. Santunilah mereka, rakyatnya itu disantuni dengan dengan jabatannya itu. Jangan merasa menjadi pejabat memusungkan dada jangan. Mun hendak mendapatkan ini manfaat lawan orang muslimin, tidak ada bandingnya, ujar Nabi, kalau bisa berbuat yang seperti ini. Jadi dengan perkataan, dengan jabatan bisa untuk memberi manfaat kepada orang muslimin. Yang hendak bercalon jadi yang hendak bercalon jadi pembakal. Siapa-siapa hendak bercalon jadi pembakal? Ini hendak bercalon jadi pembakal kah? Kainah. Rihan hendak bercalon jadi pembakal, jadi RT. Bila menjabat jadi RT, dengan jabatannya kayak apa dia melayani rakyatnya, bagaimana dia melayani masyarakatnya, warganya. Bila dia menjabat jadi RT, bila hendak mendapatkan apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, beri manfaat kepada orang muslimin dengan sebab jabatannya. Yang mau jadi pembakal, tahulah pembakal, Pak. Yang mau jadi pembakal, mau jadi pembakal kah? Yang mau jadi pembakal, bila jadi
bila jadi pembakal santuni rakyatnya. Jangan apabila mau berurusan masyarakat, warga mau berurusan kada dihirani warga, itu namanya kada memberi manfaat jabatannya itu kepada orang muslimin. Ada dihirani mau berurusan bertingkah benar pembakalnya berurusan, kada melayani. Di sini kada ada pembakal leh, kada ada kalau pembakal di sini. Jadi yang mau jadi pembakal apabila jadi santuni warganya, masyarakatnya tuh dengan apa, dengan sopan santun, dihargai orang yang datang untuk apa, untuk berurusan itu. Karena dengan sebab jabatan sampian sebagai pembakal itu sewajarnya untuk melayani kepada warganya, sewajarnya melayani kepada masyarakatnya. Nih orang yang menjadi pejabat, jadi dia harus memberikan manfaat dengan sebab jabatannya kepada orang muslimin. Orang baik pejabat lah. Kemudian lagi tabalik. Kemudian lagi ujar Nabi, yang pertama kalau bisa memberi manfaat dengan perkataan, yang kedua memberi manfaat dengan pangkatnya, dengan jabatannya, baik itu RT, baik itu pembakal, camat, banyak kali lagi di atas tuh namanya. Jadi dia harus menyantuni dengan jabatannya itu kepada warganya, kepada masyarakatnya, kepada umatnya, itu bil jahi dengan jabatannya. Kemudian lagi bil mali dengan harta. Nih orang nang sugih. Jadi orang nang sugih, nang banyak duitnya, nang kayak apa Pandu nih nah, banyak duitnya. Amin akan jawab banyak duit, tapi memberi manfaat bang kawan orang muslimin. Nah bila banyak duitnya baik dihambur-hambur, bagi-bagi, supaya bermanfaat nih dengan banyak hartanya. Wa naf'ulil muslimin, memberi manfaat dengan orang muslimin. Jadi dengan kekayaan, jadi orang yang kaya ini supaya bermanfaat dengan orang muslimin, kekayaannya ini apa? Yaitu dengan disedekahkan. Itu caranya supaya bermanfaat dengan orang muslimin, disedekahkan hartanya yang banyak tuh. Dengan apa lagi? Bisa juga disumbangkan dengan pembangunan masjid, musala, tempat-tempat ibadah yang lainnya, tuh bermanfaat tuh kekayaannya, bermanfaat tuh. Kemudian lagi bil badan, bil badan. Jadi badan kita ini juga bisa mendatangkan manfaat lawan orang muslimin. Badan kita ini dengan apa? Yaitu dengan menolongi orang. Misalnya ada orang kesusahan, ada orang jatuh, misalnya kita tolongi, itu badan kita memberi manfaat dengan orang muslimin. Dengan badan juga bisa. Jadi yang bisa memberikan manfaat ini terhadap orang muslimin, yang pertama dengan perkataan, yang kedua dengan jabatannya, pangkatnya, yang ketiga dengan kekayaannya, dan yang keempat dengan badannya. Dengan badannya. Jadi dengan badan ini menolongi orang, membantui orang, itu termasuk memberikan badannya, memberikan manfaat kepada orang muslimin. Itulah. Hadis yang pertama. Kemudian lagi
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi az-zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimin hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin, ujar Nabi. Hadis yang kedua nih daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi az-zulma, nih seseorang barang siapa nang bersubuh-subuh. Nah, bersubuh-subuh itu misalnya bangun daripada tidur, dia ini kadada tujuan, kadada niatan untuk ma'aniaya orang. Kadada dari bangun tidurnya ini kadada tidak ada niatan untuk menyakiti perasaan orang. Az-zulma itu menyakiti perasaan orang. Kadada niatan. Mulai sejak bangun daripada tidurnya tuh dia tidak ada niatan untuk menyakiti, untuk menjalimi, untuk menganiaya terhadap orang. Kadada. Jadi kita bila bangun guring itu baik-baik kayak niat, jangan ada niatan. Ini hanya bangun goreng cari sayur di penjualan sayur, apa-apakah yang disambat, apa-apakah yang digosip, si Ano tuh begini-begini bilangnya, tuh termasuk menzalim sudah kepada seseorang. Jadilah bila kita itu di manakah ngumpulnya tuh, diusahakan jangan hendak menggosip. Jangan hendak, diusahakan jangan hendak menggosip. Ini baru aja bangun dari tidur sudah macam-macam yang diomongkan mengenai orang. Itu menzalim sudah. Ini jadi apabila orang kawam menjaga yang seperti itu, ghufira lahu ma jana, ujar Nabi. Orang itu akan diampuni dosanya yang telah dia perbuat. Amun kawam menjaga diri daripada apa? Daripada niatan untuk menzalim orang, menyakiti perasaan orang, itu akan diampuni orang tersebut daripada dosanya yang telah dia perbuat. Nyamannya anak mendapatkan keampunan, menjaga mulut aja, menjaga hati aja, jangan ada niatan untuk menyakiti, menzalimi perasaan orang. Mendapatkan keampunan sudah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi lanjutannya, waman asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin, ujar Nabi. Ini orang nang bersubuh-subuh. Jadi orang nang bersubuh-subuh ini berniat hanya bangun guring, bangun daripada tidurnya dia berniat sudah untuk menolong orang yang teraniaya. Jadi dia bangun guring, bangun daripada tidurnya, dia berniat aku mau menolong anu tunah. Dia itu butuh pertolongan dari aku, ujarnya. Dia tuh kada ada duit dia tuh untuk beli beras pada hari ini. Dia itu nggak ada duit untuk beli sayur pada hari ini. Dia itu nggak ada duit untuk beli ikan pada hari ini. Nah,
dia niatkan untuk menolong kepada orang tersebut. Apa? Niatnya untuk menolong orang yang teraniaya nih. Nah, dan lagi dia menunaikan hajat orang muslimin. Ada orang undangan, dia kabulkan hajatnya. Nah, jadi kada pandang keadaan siapakah yang undang, dia datangi. Kayak apa orang yang didatangi itu undangannya, senangnya perasaannya. Walaupun jauh misalnya mendatangi, bisa kita mengabulkan hajat orang tersebut. Apa yang diberikan oleh Allah? Wa qada'a hajatil muslim, ujar Nabi, menunaikan hajatnya orang muslim. Kanat lahu ka ajri hajatin, orang tersebut mendapatkan pahala seperti pahala ibadah orang mengerjakan haji yang mabrur. Nah, jadi niat untuk menolong orang yang kesusahan dan menunaikan hajat undangan orang. Kawa menunaikan hajat undangan orang undang habis maghrib atau habis isya, syukuran, tahlilan, kawa kita mendatangi mengabulkan hajat orang tersebut. Itu diberikan orang tersebut pahala ka ajri hajatin mabruratin, sama dengan pahala ibadah haji yang mabrur. Itu aja pekerjaan. Jadi bagi orang yang kadang-kala untuk berangkat haji, niatkan yang seperti ini, apa yang dikatakan Nabi. Mendapatkan sudah haji yang mabrur, pahala haji yang mabrur.